Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan, karena kita bisa lihat bahwa elit PDIP itu mendukung Prabowo karena Ganjar katanya masih banyak masalah itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian siapa baru-baru ini ada Sujatmiko itu saya pikir ini yang bakalan membuat situasi Pilpres semakin seru ke depannya itu. Kemudian karena nonton bokep, kader PSI samakan Ganjar Pranowo dengan Marcel itu, kasus OnlyFans itu. Nah, ini yang menarik juga itu. Kemudian Jawa Tengah jadi provinsi dengan kasus AIDS terbesar 2022 di Indonesia kemarin kawan-kawan. Nah, Ganjar Pranowo disalahkan di bagian ini. Coba kita analisa sedikit demi sedikit, satu persatu. PDIP dukung Prabowo karena Ganjar masih banyak masalah itu. Kita awali dengan sinyal peralihan dukungan sejumlah elit PDIP Perjuangan kepada Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto. Itu disinyalir karena kualitas capres PDIP Ganjar Pranowo masih di bawah penantang itu. Nah, pengamat politik Citra Institut Efriza menganalisis itu Ganjar diasingkan tokoh senior PDIP pertama Effendi Simbolon hingga Budiman Sujatmiko lantaran melihat fakta rendahnya elektoral dan kinerja Gubernur Jawa Tengah itu. Jika menelisik lebih banyak faktor keraguan mereka. Pertama, karena Ganjar banyak permasalahan di Jateng dalam kepemimpinannya seperti kasus Wadas itu, ujar Efrisa kepada kantor berita politik Ermol kemarin kawan-kawan. Nah, dia mengurai kasus penyerobotan lahan warga Wadas oleh Pemda Jawa Tengah secara tidak langsung menjadi pertanda Ganjar tidak berpihak kepada rakyat kecil itu. Apalagi ada kekerasan aparat di kasus Wadas menunjukkan Ganjar gagal memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di daerahnya itu. Nah, di samping itu kawan-kawan, kesejahteraan warga Jawa Tengah juga tak kunjung diselesaikan Ganjar dalam tempo 2 periode pemerintahannya. Masih lumayan tinggi kemiskinan dan rasio kesenjangan si kaya dan si miskin di Jawa Tengah. Ini juga menunjukkan keraguan keandalan kepemimpinan Ganjar mengatasi permasalahan itu. Nah, oleh karenanya capaian kinerja sebagai kepala daerah itu buruk. Dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo itu mengamati elektoral Ganjar ikut merosot. Tentu saja penurunan elektabilitas Ganjar pasca ditetapkan sebagai capres sementara Prabowo terus merangkak naik, maka wajar sikap elit PDIP lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Tutup Efriza kawan-kawan. Nah, kita beralih yang kedua kawan-kawan. Ini masalah nonton bokep. Kader PSI samakan Ganjar Pranowo dengan Marcel pada kasus OnlyFans itu. Saya juga kaget ketika dikirimin link berita ini. Kenapa? Karena ini kader PSI loh. Seperti kita ketahui bahwa PSI adalah salah satu partai yang menginginkan Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Malah ada kadernya yang seolah-olah menyudutkan Ganjar Pranowo di bagian ini. Ya, rupanya kritik serta opini atas pengakuan Ganjar Pranowo yang katanya biasa nonton film dewasa atau bokep belum saja usai kawan-kawan. Kali ini, Nela Getobing, salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia, kembali mengungkit kebiasaan yang pernah diakui oleh bakal calon presiden PDIP itu Pak Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya di Twitter kawan-kawan, di akun pribadinya, Nela mengatakan bahwa ia yakin Ganjar yang merupakan sarjana hukum pasti mengetahui hukuman bagi seseorang yang suka menonton film bokep alias porno. Dia dalam cuitannya itu seperti kita screenshot pada bagian ini. Izin tanya Pak Ganjar, Anda kan ngaku sering nonton bokep, Anda sarjana hukum, coba Pak, pasti Bapak tahu hukuman bagi orang yang suka nonton bokep. Bisa kena pasal, tapi kenapa Bapak Ganjar nggak dipanggil nih dalam kurung Barreskrim Polri itu. Tulis Bu Nela ini sebagaimana dikutip dari populis.id kawan-kawan. Nah, menurut
Ibu Nela, kasus pornografi berkaca pada kasus komika Marcel Widianto itu. Sebab Marcel itu sempat diperiksa oleh polisi karena membeli 76 video bokep dari OnlyFans itu. Nah, diketahui kawan-kawan, kebiasaan nonton bokep calon presiden dari PDIP ini disampaikan saat menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier pada beberapa waktu yang lalu. Namun, isu nonton bokep Ganjar ini kembali viral dalam setiap media resmi, media sosial kala Gubernur Jawa Tengah ini resmi dicalonkan PDIP sebagai capres RI pada 2024 nanti, kawan-kawan. Jadi ini salah satu semacam blundernya Pak Ganjar yang saya pikir berefek sekali menuju Pilpres 2024 ketika dia mengakui dirinya suka nonton film dewasa karena ia katanya sudah dewasa itu. Bahkan sebenarnya di acara tersebut sebenarnya sudah ada dari teman-teman podcastnya Deddy Corbuzier itu angkat tangan itu untuk memberikan sedikit semacam peringatan, tapi Pak Ganjar tetap mengakui hal itu. Pak Ganjar tetap, bahkan masih ada sambungannya itu. Kata dia bercanda mungkin di bagian itu. Nah, kemudian kita lanjut kawan-kawan. Kemudian, Jawa Tengah jadi provinsi dengan kasus AIDS terbesar 2022 di Indonesia. Ganjar Pranowo disalahkan di bagian ini. Ya, belum lama ini ada penelitian yang menunjukkan angka penyakit AIDS di Indonesia yang menunjukkan hasil yang sangat mengejutkan, kawan-kawan. Di peringkat pertama, ternyata ada Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pengidap atau kasus AIDS terbesar tahun 2022 kemarin. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sosok yang paling disorot akibat besarnya kasus penyakit tersebut, kawan-kawan. Nah, menurut Kemenkes, AIDS adalah kondisi karena infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu yang membuat imun manusia menjadi menurun. Dilansir kilat.com, postingan di akun Instagram godstats.id pada Jumat kemarin, kawan-kawan, menunjukkan statistik angka kasus AIDS di Indonesia pada 2022. Berikut adalah urutan provinsi pengidap AIDS dari terkecil hingga terbesar yang datanya berasal dari BNN itu. Nah, kemudian ada di peringkat 5 itu ada Jawa Barat dengan jumlah kasus 629. Kemudian Jawa Timur 666 kasus, Bali 851 kasus, Papua 858 kasus, dan pemuncak klasemen Jawa Tengah ini 1484 kasus. Itu tinggi sekali itu, mengalahkan Papua yang 858 kasus itu. Netizen melihat statistik kasus penyakit yang mematikan itu langsung menyudutkan pandangannya pada sosok Ganjar Pranowo itu. Kemudian, kenapa berita ini berdampingan antara isu atau berita Pak Ganjar yang mengakui bahwa dirinya suka nonton bokep, kemudian berita selanjutnya Jawa Tengah jadi provinsi dengan kasus AIDS terbesar itu. Nah, apakah ada kaitannya atau gimana? Menurut teman-teman gimana nih? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke?